Aku sangat bahagia dalam pernikahan ini dengan Hein, anak bos di perusahaanku. Yuan belum tahu ketika mendekati dan menggodaku. Tapi setelah tahu bahwa aku adalah seorang putri dari perusahaan, kemudian dia menghilang. Setelah aku kuliah selama 5 tahun, kemudian aku bekerja magang di perusahaan ayahku atau aku sedang menyamar. Aku mulai cemas saat Hein memukul mesin fotokopi, karena itu aku mulai membantunya. 우린 또 느낌 알잖아요. Dan dari sinilah aku mulai dekat dengan Hein. Dia adalah pekerja magang baru di perusahaan ini. Karena keseringan aku membantu Hein, maka kami semakin dekat, dan dari situlah perasaanku mulai tumbuh terhadap Hein. 틀림없이 금방 잘릴 것 같았거든. Hein, aku sangat khawatir kepadamu. Kamu seorang pekerja magang sering terlambat dan bekerja paruh waktu. Atasanmu juga sering memarahimu. Pasti kamu takkan diperpanjang kontrakmu. Pak Yuan, kenapa kamu khawatir padahal aku yang dimarahi? Kenapa hatimu berdebar? Cepat jemput aku di perusahaan, aku tunggu. Hai, di luar lagi hujan, kamu ingin pulang? Iya, emang kenapa? Ini ada payung, bawalah, nanti kamu kehujanan. 홍현 씨, 지금부터 내 말 잘 들어. Aku sangat mengkhawatirkanmu. Jika kamu tidak diperpanjang kontrak kerja, aku sudah akan membantumu. Setidaknya aku telah punya sapi ladang pertanian dan sedikit tabungan, cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Walaupun kamu tidak bekerja, karena aku selalu membantumu, membuat aku jadi dekat denganmu, Hein. 무슨 말이 하고 싶은 건데요? Karena seringnya kita berjumpa membuatku jadi kepikiran dan membuat gelisah, jadi jangan bersedih, aku akan siap membantumu, dan aku suka padamu, Hein. Tak usah kamu jawab sekarang. Pak Yuan, kenapa? Setelah Yuan tahu bahwa ayahku yang mempunyai perusahaan ini, dia langsung menghilang. Yuan, apakah kamu akan membiarkan aku di sini? Begitulah awal kisah pernikahan kami. Apakah sekarang masih seperti dulu, Pak? Ya, tentu aku sangat bahagia dengan Hein. Para pengacara sedang bergosip siapa yang mau menjadi kuasa hukum dari Hein. Mereka saling menghindar karena takut kalah, citra pengacaranya surut dan kemudian tak laku sebab klaimnya seorang anak konglomerat. Hein sedang berjalan menuju ruangan rapat. Dia berbicara dengan sekretarisnya membahas proyek besar, akan tetapi sang sekretaris menjelaskan bahwa sahamnya belum memenuhi persyaratan untuk ikut dalam proyek tersebut dikarenakan sahamnya kurang 100 miliar. Hein sedang melakukan rapat. Dia mendengarkan laporan dari anak buahnya bahwa anak perusahaan yang sahamnya terlalu kecil membuat terlambatnya kemajuan perusahaan yang dia pegang. Mengapa kamu tidak kembalikan saham cabang ini yang mengganggu pertumbuhan perusahaan kita? Karena mereka dipertahankan oleh Pak Yuan, Bu. 마무리해주세요. 네. 그리고 Pak Yuan, Anda dipanggil, Bu Hein. Aku sedang rapat. Ibu sedang marah, Anda dipanggil sekarang. Pak Yuan segera menghadap pada Bu Hein. Mengapa kamu mempertahankan anak cabang perusahaan yang tidak berkembang? Mereka mempunyai saham walaupun sedikit dan dilindungi hukum yang berlaku di perusahaan kita. Mana mungkin aku kembalikan saham mereka itu? Namanya tidak adil. Pak Yuan, kamu adalah pengacara handal dan bekerja di perusahaan ini. Aku tidak mau tahu, kamu harus menghentikan mereka. Baiklah. Bagus. Yuan ditinggal pergi begitu saja setelah dipaksa sang istri untuk kembalikan saham perusahaan anak cabang. Keduanya bertemu lagi di live. Perdebatan kembali terjadi. Sang istri anak miliarder ini dengan sang suami yang sebagai direktur dan pengacara. Mereka saling serang dan sang istri selalu menang hingga akhirnya Yuan mengajaknya untuk berbicara di suatu tempat. Yuan yang sudah terlebih dahulu datang menunggu begitu lama di tempat itu.
hingga putus asa, tetapi Hain tak datang juga. Yuan, yang sudah membuat surat perceraian, tiba-tiba ada pesan masuk. Dia telah ditunggu keluarga besar dalam sebuah ruangan, dia pun bergegas ke sana. Dalam ruangan itu, telah berkumpul keluarga besar pemilik perusahaan dan sang istri. Kali ini Yuan dan Hain sedang disidang atas kejadian yang terjadi di dalam kantor, hingga banyak orang membicarakannya. Keluarga besar ini menasihati Yuan agar bekerja profesional dan tidak membuat kegaduhan. Yuan yang merasa sudah tak mampu lagi menghadapi tingkah sang istri segera membawa surat cerai untuk diberikan pada Hain. Bergegas menemui sang istri. Setelah mengetuk pintu, Yuan masuk dan bertemu dengan Hain yang berwajah sedih. Yuan segera berkata, "Aku ingin memberitahumu." 너 Aku juga mau bicara, aku dulu. Baiklah. Aku sekarat. Kita seharusnya ke sesuatu tempat tadi. Aku ke rumah sakit. Dokter bilang, aku sekarat. Dan waktuku tinggal 3 bulan. Tadi ada yang mau kamu katakan. Itu tak penting. Katakan saja. Maafkan aku tentang hari ini dan semua perbuatanku hingga saat ini. Takkan terulang lagi. Aku akan memperlakukanmu dengan baik. Dokter bilang usiamu tinggal 3 bulan. Bagaimana aku bisa hidup tanpamu?